Kita masuk pelajaran yang kelima, mukjizat ilmiah Al-Quran yang kelima. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqtarabatis saa'ah wan syaqqal qamar. Wah, ini menarik ini. Di sini saudara ada dua hal yang menarik. Pertama, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Allah menginformasikan kepada kita bahwa yang namanya kiamat sudah dekat, sangat dekat. Apalagi dekatnya di sini pakai fi'il madhi, artinya betul-betul dekat. Kenapa? Karena memang kita sudah di akhir zaman. Kalau ada yang bertanya, kapankah dimulainya akhir zaman? Jawabnya, dimulainya akhir zaman sejak lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi lahir, kemudian 40 tahun kemudian diangkat menjadi Rasul, itulah awal dari akhir zaman. Yang berarti kalau sampai sekarang sudah 1400 tahun lebih. Sudah 1400 tahun lebih. Nah, ini 1400 tahun lebih ini kita nih semua ada di akhir zaman. Ya, ikhwan. Jadi kapan mulainya akhir zaman? Semenjak lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan berakhirnya akhir zaman? Ketika hari kiamat datang. Nah, itu akhir daripada penghabisan akhir zaman. Nah, kemudian wan syaqqal qamar. Di sini ada informasi. Allah memberitakan kepada kita wan syaqqal qamar, bahwa bulan itu pernah terbelah. Jadi ayat ini bukan lagi menceritakan nanti hari kiamat bulan terbelah, bukan. Kalau menceritakan nanti hari kiamat bulan terbelah, itu cerita soal kiamat yang akan datang. Tapi di sini Allah menggunakan fi'il madhi wan syaqqal qamar. Artinya bulan itu pernah terbelah, saudara. Nah, ternyata dalam kitab Sahih Bukhari hadis ke-3636 sampai hadis ke-3638, dan masih ada lagi, masih dalam Sahih Bukhari hadis ke-3868 sampai dengan 3871. Ditambah lagi masih Sahih Bukhari hadis ke-4864 sampai dengan hadis ke-4868, dan Sahih Muslim hadis ke-2800 sampai dengan hadis ke-2803, dan masih ada juga dalam riwayat Jami' Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Musnad Ahmad, begitu juga Sunan Imam Baihaqi. Nah, jadi di dalam kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, kita bisa dapatkan hadis sahih, bukan hadis dhaif, hadis sahih yang menceritakan bahwa salah satu mukjizat Nabi bulan terbelah. Nah, jadi waktu orang-orang kafir nantang Nabi, saudara, bahwa Nabi ini kan selalu dikatain pembohong, pendusta, saudara. Kemudian mereka menantang Nabi, mukjizat Nabi, dan Nabi orang yang bukan mau pamer mukjizat, tidak akan pernah menunjukkan mukjizat kecuali dengan izin Allah. Nah, saat itu Nabi serukan kepada orang-orang tadi untuk melihat ke langit. Nabi tunjuk itu bulan. Ternyata semua begitu mereka lihat, bulan terbelah. Nah, setelah itu bulan menyatu kembali. Nah, bagi orang-orang Muslim tentu makin beriman kepada Nabi, ini mukjizat. Nah, sementara orang kafir ada yang beriman, tapi ada juga yang makin keras kafirnya. Apa mereka bilang? Wah, ini sihirnya dahsyat ini Muhammad, sampai bulan bisa dibelah dua. Jadi mereka bilang sihirnya dahsyat ini. Emang selama ini mereka menuduh Nabi kita sebagai tukang sihir dengan kemampuan
mukjizat yang luar biasa tadi, akhirnya mereka justru makin menuduh Nabi sebagai orang yang ilmu sihirnya sudah tinggi, ya ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi memang orang kalau udah kafir susah. Kalau kafirnya udah keras susah, dikasih bukti dia nggak percaya, dikasih argumen juga dia nggak terima, susah. Saudara, orang-orang semacam ini, saudara mau dikasih peringatan nggak dikasih peringatan sama aja bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ini informasi Al-Quran. Bulan pernah terbelah. Dan ini informasi hadis sahih bahwa bulan pernah terbelah. Nah, kita mesti beriman. Kita memang sekarang nggak menyaksikan bulan terbelah. Kita nggak tahu bulan itu terbelah. Tapi kita wajib beriman dengan apa yang diberitakan oleh Al-Quran dan wajib beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian untuk mengetahui ini, saudara, yuk kita lihat. Ada nggak data-data dari luar Islam yang menunjukkan kalau suatu waktu di zaman Nabi itu bulan terbelah? Sebab begini, sebab kalau namanya bulan terbelah itu kan yang ngelihat bukan orang Mekah saja. Paling tidak kan yang ada jauh-jauh juga ngelihat. Orang Madinah mungkin ngelihat, orang dari Irak juga ngelihat. Kalau bulan terbelah, di mana bulan diselimuti malam, di mana negara-negara yang melihat bulan tersebut, otomatis akan ada orang-orang yang lihat bulan itu terbelah. Nah, ini kita mau cari orang-orang mana orang di luar Mekah yang lihat bulan di zaman itu, saudara, sebagai bukti sejarah kita bahwa Islam ini baik Al-Quran maupun hadis ini bukan dongeng, ini menginformasikan fakta sejarah. Nah, sekarang mari kita lihat. Kita lihat ada satu naskah India kuno. Nah, ini menarik ini. Ada satu naskah India kuno. Dalam transkrip naskah India kuno yang tersimpan di Museum Inggris di London. Nah, sampai sini dulu saya berhenti. Mungkin nanti ada yang bertanya, kok naskah kunonya ada di London? Nah, saudara, dulu banyak negeri Islam dijajah oleh negara-negara Eropa, termasuk Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, karena Belanda itu menjajah kita, banyak dulu kitab-kitab kuno yang dikarang oleh ulama-ulama Indonesia itu diangkut oleh Belanda, dibawa ke Belanda. Termasuk kerisnya di Ponorogo, tombaknya di Ponorogo, saudara, itu dibawa ke Belanda. Nah, bahkan kitab-kitab karangan ulama-ulama Indonesia dibawa oleh Belanda, termasuk karangan Habib Utsman. Nah, kitab-kitab karangan Habib Utsman 100 kitab lebih yang dibawa aslinya oleh Belanda. Nah, mereka taruh di perpustakaan. Nah, begitu juga Inggris ngejajah India. Begitu di India ada naskah-naskah kuno tentang raja-raja India yang kuno, dari sebelum Islam masuk sampai Islam masuk ke India, itu diangkut oleh Inggris, ditaruh di museum di London. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, kok naskah kuno India ada di London? Nah, itu sejarahnya. Karena dulu India dijajah oleh Inggris. Naskah-naskah kunonya dibawa, diangkut ke London, diletakkan di perpustakaan. Nah, ini kalau nggak salah dalam minggu-minggu ini nih, Belanda menyerahkan 100 lebih naskah kuno, barang-barang bersejarah yang dulu dibawa oleh Belanda dari Indonesia. Nah, ini kalau nggak salah minggu-minggu ini nih, mereka mau serahkan semua ke pemerintah Indonesia dan Indonesia akan masukkan itu ke museum. Nah, jadi termasuk peralatan-peralatan Imam Bonjol di Ponorogo, mereka punya baju, mereka punya sepatu, mereka punya imamah, mereka punya pedang, mereka punya tombak, dan seterusnya. Itu namanya bukti sejarah. Kembali ke naskah kuno India. Jadi di Museum Inggris di London, pada bagian perpustakaan pusat India, London itu dalam perpustakaannya ada beberapa negara yang dijajah tuh, ditaruh tuh tempat-tempat bagian perpustakaan. Nah, ada khusus naskah-naskah dari India. Di sana tercatat dengan nomor 173/152/2807.
Di naskah tersebut tertulis bahwasanya salah seorang raja Malabar India. Nah, ini sebelum masuk Islam nih. Raja Malabar. Malabar itu adanya di India. Nah, yang bernama Cakrawati Farmas. Nama rajanya Cakrawati Farmas. Di situ disebutkan bahwa sang raja Malabar ini pernah menyaksikan terbelahnya bulan di zaman dia jadi raja. Nah, ini menarik. Jadi waktu dia jadi raja, dia lihat saat bulan terbelah, saudara. Dan dia menceritakan kepada rakyatnya, saya lihat bulan beberapa waktu lalu, diceritakan kepada hulu balangnya semua. Dan ini sejarah dimasukkan dalam naskah ini, bahwa sang raja memberikan kesaksian di depan rakyatnya bahwa dia melihat bulan terbelah, dan dia justru memerintahkan kepada para menterinya untuk mencari tahu ada peristiwa apa kok ada bulan terbelah, kemudian nyambung lagi jadi satu. Nah, setelah diselidiki, ternyata dalam catatan sejarah Malabar India, raja yang bernama Cakrawati Farmas ini hidup di pertengahan abad ke-7. Artinya di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nabi di Mekah, dia di India. Saudara. Jadi waktu peristiwa terbelahnya bulan, saudara dari India bisa melihat kalau bulan itu pernah terbelah. Ini kan kesaksian. Ini kan yang beri kesaksiannya bukan orang Islam. Ini kan raja Hindu dari India, saudara. Sampai dia perintahkan dia punya hulu balangnya suruh cari kabar, ada apa tuh bulan terbelah, ada apa tuh bulan terbelah. Nah, jadi ini perlu kita tahu. Akhirnya mereka-mereka yang mencari berita itu tahu bulan terbelah itu terjadinya di Mekah. Ada seorang manusia bernama Muhammad mengaku nabi. Saudara, berita itu akhirnya sampai ke India, dan turunan Raja Malabar ini banyak yang masuk Islam. Nah, keturunan Raja Malabar ini banyak yang masuk Islam. Ini kan bukti sejarah luar biasa. Ini bukti sejarah luar biasa, saudara. Artinya informasi Al-Quran dan informasi hadis yang kita nggak ragu. Yang kalau orang kafir dengar kita diketawain, ini fiktif, cerita-cerita bulan terbelah dua. Tapi dengan naskah kuno ini kita bisa sampaikan kepada orang-orang di luar Islam tersebut. Ternyata bukan umat Islam saja yang bersaksi, bahkan juga orang-orang non-Islam pun memberikan kesaksian bahwa peristiwa itu adalah benar terjadi. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, kita lihat cerita. Ini ada cerita yang menarik. Seorang muallaf ya ikhwan di London, Inggris. Mari kita lihat. Jadi Profesor Dr. Zaglul Raghib Muhammad An-Najjar. Siapa dia? Dulu pernah jadi rektor di Jamiatul Ahqaf. Mana Kamil? Ini dulu Ahqaf waktu awal didirikan, ini pernah menjadi rektor ya ikhwan. Tempat Habib Kamil dan Habib Hanif menuntut ilmu di Tarim di Yaman. Nah, Profesor Dr. Zaglul Raghib Muhammad An-Najjar ini spesialisasinya tentang mukjizat ilmiah Al-Quran. Jadi dia mendalami ilmu tafsir. Kemudian dia lebih fokus kepada tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan isyarat ilmiah Al-Quran. Nah, akhirnya beliau ini banyak diundang ke Mesir, ke Saudi Arabia, ke Syria, ke seluruh dunia Islam. Bahkan diundang keliling Eropa untuk menyampaikan tentang mukjizat ilmiah Al-Quran. Dan banyak orang-orang cendekiawan di Eropa yang masuk Islam gara-gara mukjizat ilmiah Al-Quran. Nah, di sini ada cerita. Tatkala Profesor Zaglul hadir dalam satu acara dialog lintas agama. Jadi beliau menyampaikan, yaitu ceramahnya ya ikhwan. Beliau menyampaikan ceramah, cerita soal ini nih, cerita soal bulan terbelah, orang naik ke bulan, bagaimana ayatnya. Dia cerita, yang denger nih satu stadion ini orang kafir semua ya ikhwan. Nah, salah satu pendengar namanya David Musa Pidcock. Nah, ini saudara seorang pegiat dialog lintas agama. Dia bercerita
Jadi begitu dia dengar ceramahnya Dr. Zaglul, dia minta waktu untuk bercerita pengalamannya. Dia mu'allaf. Dia dari Kristen masuk ke dalam ajaran Islam. Dia cerita sebelum dia masuk Islam. Apa dia bilang? Suatu ketika David Musab Pidcock ini mendapat hadiah mushaf Al-Quran. Jadi dia punya teman, saudara, karena dia suka dialog lintas agama, dialog dengan Islam, dialog dengan Yahudi, dialog dengan macam-macam agama. Sekali waktu ketemu dengan orang Islam, dikasih hadiah mushaf Al-Quran yang ada terjemah bahasa Inggrisnya. Dia terima. Nah begitu dia terima, dia baca-baca. Dia baca-baca, cuman buka-buka kebet-kebet aja. Nah begitu kebet-kebet, saudara, sampai ke ayat yang kita baca ini. Dia baca satu ayat, saudara, yang tadi kita sebutkan, yaitu iktarabatis sa'a wan saqqal qamar. Dia baca, dia lihat terjemahnya, dia lihat keterangannya. Nah, di situ diceritakan bahwa bulan pernah terbelah, bagian dari mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia lihat, dia cerita, begitu saya baca itu saya ketawa. Ini konyol, ini buku dongeng, nggak masuk di akal. Saya tutup itu Quran, saya masukkan ke laci, dan nggak pernah saya baca lagi. Jadi dia, pokoknya dia lihat begitu, Islam lucu, masa bulan terbelah, dari mana datangnya bulan terbelah? Ini kayak cerita karton, ini bulan terbelah ini. Nggak percaya dia. Cuman dia nggak buang itu Al-Quran, dia taruh di lacinya. Dia sendiri yang cerita, saudara. Suatu hari setelah sekian lama, entah sekian berapa bulan atau berapa tahun, saudara, dia menonton acara dialog di BBC. Nah, BBC TV ini salah satu televisi yang ada di London, Inggris, tentang bulan. Jadi BBC ngundang, dia ngundang, yaitu ada 2 astronot Amerika Serikat diundang ke BBC TV, kemudian dialog tanya jawab. Nah waktu itu astronot dari Amerika ini, saudara, didesak terus sama wartawan dari Inggris. Artinya apa? Kalian orang Amerika suka buang-buang duit, ngapain itu ke bulan segala, ada urusan apa kita ke bulan? Gak ada manfaatnya. Kan lebih bagus mengembangkan pertanian di bumi, mengembangkan pariwisata dan lain sebagainya. Ngapain ke bulan? Gak ada manfaat buat manusia. Nah, jadi 2 orang ini ngotot, enggak, kita orang Amerika sangat peduli persoalan ini karena kita yakin kedepannya ini kita akan ada manfaatnya. Jadi jangan dibilang gak manfaat, berdebat ini. Singkat cerita, masuk ke perdebatan, ditanya oleh yang wartawan dari Inggris, apa sih salah satu manfaatnya, coba sebutin. Loh, Anda tidak tahu, waktu kami ke bulan, kami mendapatkan di bulan itu ada guratan. Nah, dia sebutkan guratan apa, saudara? Dia ceritakan di sini ada guratan. Guratan tuh semacam apa, parit ya. Jadi ada parit, tahu parit? Nah, parit kayak sungai itu, parit yang berlobang itu. Ada lobang panjang di sepanjang bulan. Itu dia punya lebar, lebarnya itu bisa puluhan meter, ada yang ratusan meter, nggak sama. Tapi panjangnya sekian kilometer sekeliling bulan. Nah, jadi lebarnya ini ada ratusan meter, bahkan ada yang sekian puluh kilometer lebarnya, tapi panjangnya ada sekeliling bulan. Terus ditanya sama wartawan Inggris, loh, apa artinya itu? Artinya kami dari NASA meyakini dengan menemukan fakta tersebut bahwa bulan ini dulu pernah terbelah. Subhanallah. NASA bilang ini bulan pernah terbelah. Kalau nggak terbelah nggak begini bentuk bulan. Nah, dan ditunjukin fotonya. Jadi di bulan itu ternyata ada guratan panjang sekeliling bulan. Nggak rata. Ntar dia turun, ntar dia naik. Kayak bulan pernah terbelah. Bagaimana sih? Subhanallah. Begitu astronot Amerika ini bicara, salah satu astronot bicara itu, ini David Musab Pidcock yang lagi duduk di rumahnya nonton sambil minum, apa dia bilang? Begitu saya dengar itu astronot mengatakan bulan pernah terbelah, saya lompat, saya duduk di atas kursi. Ini saya pernah baca ini. Di mana ini saya baca bulan terbelah? Dia ingat Quran yang dilaci ya.
Dia balik lagi ke lakinya, saudara, dia buka itu Quran, dia cari, dan mulai saat itu dia masuk ke dalam Islam. Subhanallah. Padahal awalnya dibilang apa? Nah, konyol nih, kita dongeng, mana mungkin bulan terbelah. Tapi akhirnya saudara, justru astronom Amerika yang membenarkan, ya, di bulan ada guratan. Ini fotonya ya ikhwan. Nah, itu fotonya bulan, itu ada guratan garis. Itu kalau diperdekat itu lihat guratan garis. Itu menandakan kalau bulan tuh pernah terbelah kemudian nyambung lagi. Ya kalau bola disambung lagi kan paling enggak kelihatan bekas sambungannya. Bekas sambungannya itu kelihatan ya ikhwan. Nah, ini sebagai bukti bahwa informasi Al-Qur'an benar. Bahwa apa yang diyakini oleh umat Islam bukan dongeng. Nabi memang pernah dengan izin Allah membelah bulan menjadi dua. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Kira-kira jelas sampai di sini? Nah, jadi kita lihat. Nah, jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu satu persatu terungkap. Satu persatu terungkap di zaman modern ini. Yang tadinya ditertawakan oleh orang kafir ternyata benar. Yang tadinya orang kafir bilang dongeng ternyata bukan dongeng, ternyata fakta. Inilah keajaiban Al-Qur'anul Karim. Maka itu saya sampaikan pelajaran mukjizat ilmiah Al-Qur'an ini untuk menambah kuat keimanan kita kepada Al-Qur'an. Supaya kita makin cinta Al-Quran, makin sayang Al-Quran, makin ingin lengket dengan Al-Quran. Jangan meninggalkan Al-Quranul Karim. Insya Allah. Itu yang kita tayangkan foto belahan bulannya. Coba lihat yang di samping sebelahnya itu ada guratan itu. Guratan sepanjang bulan. Sebetulnya foto belahan bulan ini ada videonya. Nah, jadi kalau nanti boleh juga MS di tim multimedianya mungkin cari di YouTube tentang ini, nanti ada filmnya, kita rekam, kita bisa tayangkan di sini. Ini ada filmnya guratan bekas terbelahnya bulan. Yang saya tampilkan di sini cuma foto-foto saja, karena ini berbentuk slide dan hanya untuk kitab, sehingga kita tidak muat videonya. Inilah pelajaran kita tentang mukjizat ilmiah Al-Quran untuk hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin.